Sampai hari ini masih banyak anak-anak di Indonesia yang memiliki mindset yang menurut saya harus diluruskan. Mereka lahir dari keluarga miskin dan mereka menganggap bahwa mereka tidak akan kemana-mana. Mereka akan juga miskin seperti orang tua mereka. Begitu juga anak-anak yang lahir dari keluarga dengan pendidikan yang tidak terlalu tinggi berpikiran yang sama. Nah, hari ini saya mengundang dua sosok inspiratif. Karena dua sosok ini adalah anak desa yang kemudian dengan segala upaya berhasil mencapai satu titik sukses dalam kehidupan mereka. Tapi apakah mereka berhenti di situ? Tidak. Mereka ingin berbuat sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Siapa mereka? Saya akan mulai dari sosok yang pertama, sosok yang videonya beberapa waktu lalu viral, dan kemudian muncul julukan Crazy Rich dari Gerobokan. Kenapa begitu? Karena sosok ini membuat jalan di desanya dengan uang pribadinya. Dan ini cerita yang menarik. Tuhan mempertemukan saya ketika acara PUPR. Baru saya lihat sendiri sosoknya. Ternyata sosok yang sederhana dan jenaka. Mari kita sambut Joko Suranto. Mas Joko, senang sekali akhirnya bisa ketemu Crazy Rich Gerobokan. Wong Deso ya. Wong Deso ya. Iya, sebenarnya banyak orang agak gimana ya, kaget-kaget ketika lihat anak desa membangun jalanan di desanya, dan ternyata waktu yang video viral bukan yang pertama Anda membangun jalan di desa ya. Iya, betul. Itu keberapa kalinya baru kemudian muncul ke permukaan? Jadi pertanyaannya banyak nih. Tapi yang pertama, terima kasih Bang Andi sudah mengundang saya untuk kampanye di sini. Apa itu kampanye kebaikan? Kampanye kebaikan, kaget aku. Iya, ini karena tahun kebaikan sensitif. itu memang harus didengungkan, dilakukan, dan harus kita dorong siapapun itu akan mampu. Karena semuanya terlahir dari rahim. Semuanya 9 bulan. Semuanya diberi kesempatan yang sama. Kira-kira begitu. Iya, iya. Anda dulu betul miskin ya? Ya, kira-kira di bawah lah. Oh, jadi kemiskinan ekstrim? Nggak ekstrim, tetapi ya di bawah lah. Jadi begini, kalau saya di Niyah ya, SD-nya itu kita tidurnya juga di masjid gitu. Ketika SMP, orang tua saya itu, kita sekolahnya itu di Ngenger ya Mas. Iya, dititipin, dititipin ya, numpang sambil sekolah begitu. Kemudian SMA juga sama saja seperti itu. Tapi di dalam perjalanan itu kita itu apa ya, sambil numpang sambil bekerja itu inspirasi ataupun dorongan suatu saat saya harus bisa menjadi seseorang itu memang ada. Kejadiannya adalah ketika saya di SMP di dalam sebuah upacara. Nah, betapa seorang guru itu mempunyai arti yang penting untuk mendorong orang, untuk menginspirasi orang. Apa kata guru Anda hari Kata itu? guru kita itu adalah pada saat upacara itu kepala sekolahnya itu Pak Mujahid. Saya masih ingat betul itu. Ingat, ya. Kemudian ternyata dia nggak hadir. Jadi yang menggantikan sebagai pembina upacaranya adalah wakil kepala sekolah. Ibu Mujayana itu menyampaikan bahwa kalian ini semuanya punya masa depan selama kalian mampu berdoa dengan tulus. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dari titik itulah saya punya keyakinan bahwa saya bisa menjadi orang, saya harus jadi orang kaya, saya harus bisa membantu orang, dan saya harus bisa berbuat sesuatu untuk orang banyak. Ini umur berapa ini? Umur 13 tahun. Oke. Dan itu terngiang-ngiang terus seperti itu. Oke, tertanam betul itu dalam pikiran dan hati ya. Ya, di hati kita punya keyakinan seperti itu. Jadi ketika susah pun, bayangkan ya Mas Adi, kadang-kadang kita ini untuk makan dia harus nunggu tuan rumahnya selesai makan. Tuan rumah? Ya kan ngenger, oh, ngenger. Numpang. Iya. Gitu. Habis Isya kita udah tele-tele begitu ya. Iya. Aduh, tetap gitu. harus nunggu ya. juga. Ada saat di mana pas kita datang ke rumah itu makanannya habis. Jadi kita tetap aja sudah datang
nggak ada makanan. Itu kondisi, tapi nggak susah juga. Kita menjalannya juga biasa saja sebenarnya pada saat itu gitu. Oke, stop sampai di sini Ya. dulu. Sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Untuk sukses digapai tahap demi tahap karena hasil terbaik membutuhkan usaha dan doa. Itu juga yang ditempuh Djoko Suranto hingga sukses sebagai seorang pengusaha. Nama Djoko Suranto sempat viral karena aksi sosialnya memperbaiki jalan di kampung halamannya di Desa Jetis, Grobogan, Jawa Tengah dengan menghabiskan dana pribadi sekitar 2,8 miliar rupiah. Selain perbaikan jalan itu, telah banyak kegiatan sosial yang dilakukan Djoko, diantaranya pembangunan 33 masjid di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pembangunan pondok pesantren dan perbaikan sejumlah jalan di Jawa Barat. Prinsip Djoko, pantang minta-minta dan ingin terus berbagi yang membuatnya rela kerja serabutan untuk bisa membiayai pendidikannya dari SMP hingga perguruan tinggi. Berkat kerja keras dan doa, bisnis Djoko terus berkembang. Melalui perusahaan yang didirikannya bernama Buanaka City. Nama perusahaan itu gabungan nama orang tua dan istri Djoko sebagai wujud rasa hormat pada orang tua dan rasa cintanya pada sang istri. Djoko juga sangat memperhatikan karyawannya. 290 karyawan telah naik haji dengan biaya perusahaan. Sedangkan jika ada karyawan laki-laki yang meninggal, Djoko memberikan beasiswa pendidikan pada anak-anak mereka. Jadi beliau tidak hanya peduli masalah pekerjaan, hak dan kewajiban, Pak, nggak sampai di sana. Tapi benar-benar peduli sama keluarga kita, Pak. Keseluruhannya, kita kalau sakit, kalau kita ada perlu, kadang kita ada keperluan mendadak, kita bisa selalu terbuka bicara sama beliau dan beliau pasti akan bantu, Pak. Gitu. Jadi benar-benar all around lah, Pak, bisa disebut begitu, Pak. Djoko Suranto terpilih menjadi Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) periode 2023 hingga 2027. Sebagai Ketua REI, Djoko terus menjaga sinergi dan kolaborasi anggota REI untuk menjadikan REI kuat sehingga semakin berkontribusi bagi bangsa dan negara. Baik, kalau kita lihat video ini kontradiktif dengan cerita Anda tadi yang ngenger, hidup dalam kesulitan secara ekonomi. Ya. Tapi sebenarnya orang tua pekerjaannya apa dulu itu? Ibu saya Hajah Siti Naimah namanya, itu tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah? Tidak pernah sekolah. Bapak saya yang jelas nggak lulus SR juga. Tapi bapak saya terampil begitu ya. Terampil itu apa? Serabutan, maksudnya bisa ngerjakan apa saja. Tapi terakhir bapak saya menjadi pamong. Ada sebuah kisah bapak saya yang membuat kita malu kalau kita punya sesuatu kemudian nggak bisa berbagi. Apa itu ceritanya? Bapak saya itu jadi pamong, dan pamong dahulu itu kalau narikin pajak dari rumah ke rumah dan sebagainya. Dari banyak rumah itu bapak menarik pajak PBB itu, sampailah di rumah seorang ibu yang hamil tua, suaminya nggak ada karena sedang boro gitu ya. Boro itu berarti kerja di luar kota dan di rumahnya juga ada apa-apa. Bayangin, orang bapak saya itu meskipun dengan susahnya itu uang dari tarikan-tarikan dikasihin. Padahal itu uang negara seolah-olah ya. Dikasih ke ibu yang lagi hamil itu? Yang hamil itu. Jadi disitulah membuat saya ya harus malu kita ini kalau punya kemampuan, kalau sampai lupa diri, sampai nggak bisa melakukan apa-apa. Itu. Jadi kalau dengar cerita Anda ini berarti sebenarnya keluarga Anda atau orang tua Anda hidup dalam kekurangan sebenarnya. Ya kekurangan. Berapa bersaudara Anda ini? Kami berlima, saya nomor 4. Jadi ada saat di mana kakak saya nomor 2,
nomor 3, nomor 4 saya tuh sekolah saya SMP, kakak saya nomor 3 itu sampai nggak bisa nerusin SMA-nya begitu. Karena tidak ada biaya. Tidak ada biaya seperti itu. Jadi dan saya akhirnya juga ngenger tadi. Memang bapak saya pengennya kamu harus pinter Le gitu ya. Karena dengan pinter kamu bisa berbuat sesuatu, bisa bantu lah, bisa bantu siapapun karena punya rezeki seperti itu. Ini lahir di Grobogan ini. Saya lahir di Desa Grobogan. apa persisnya? Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Nah, tapi kan pendidikan Anda terakhir apa? Saya S1 Solo, Ke sarjana. sarjana. Saudara-saudara 11 yang Maret. lain? Sebelumnya SMA. Yang anak pertama itu SPG, jadi guru. PGA dulu, pendidikan guru agama begitu. Oke. Walaupun sekarang semuanya alhamdulillah sudah bisa S1 gitu. Oh, tapi pada saat itu Anda yang pertama kali jadi sarjana. Iya, yang Baik, pertama. nanti cerita ya perjalanan hidup Anda ngenger tadi ya. Iya, iya. Sekarang kita rehat senak, ikuti terus Kick Andy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.